Mengonsumsi sesuatu yang najis, yang menjijikkan, dan yang berbahaya. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak mendapati dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang ingin memakannya, kecuali makanan, itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya itu adalah najis, atau fasik, yang disembelih atas nama selain Allah. Quran Surat Al-An'am 145. Makanan yang tergolong najis. Contoh, babi dan semua turunannya, daging, lemak, gelatin dari babi, DLL. Daging bangkai, hewan yang mati tanpa disembelih secara syariat Islam. Darah yang mengalir, misalnya darah hasil sembelihan. Kotoran manusia atau hewan. Air kencing, nanah, dan sejenisnya. Makanan yang terkena najis, mutanajis, yaitu makanan yang asalnya suci, tetapi terkontaminasi oleh najis, sehingga hukumnya berubah menjadi najis. Contoh, air minum yang tercampur dengan najis, seperti air kencing atau darah. Makanan yang terciprat kotoran atau terkena tangan yang najis. Makanan yang bersentuhan dengan hewan najis seperti anjing atau babi. Makanan yang termasuk menjijikkan. 1. Binatang kecil yang menjijikkan. Lalat, kecoa, cacing tanah, belatung, tikus, meskipun sebagian bukan najis, tapi sangat menjijikkan. 2. Bagian tubuh hewan yang biasanya dibuang. Darah beku. Cairan lendir dari mulut atau hidung hewan. 3. Makanan basi atau busuk. Daging atau makanan yang sudah rusak, berbau busuk, berlendir. Air cucian bekas daging mentah yang amis dan kotor. Makanan yang bercampur dengan lendir atau muntahan. Jenis-jenis makanan yang membahayakan. Jika seseorang tahu makanan itu membahayakan dirinya, haram baginya mengonsumsinya. 1. Makanan yang mengandung racun atau zat kimia berbahaya. Makanan yang mengandung racun pestisida berlebih. Produk makanan dengan formalin, boraks, atau zat pengawet ilegal. Makanan kedaluarsa atau terkontaminasi bahan kimia. 2. Makanan yang terbukti secara medis berbahaya. Makanan tinggi lemak trans, MSG berlebihan, atau gula tinggi, dalam jumlah membahayakan. Minuman bersoda tinggi gula atau pewarna buatan berbahaya. 3. Makanan yang menyebabkan alergi berat, bagi sebagian orang. Kacang, susu, atau makanan laut yang menyebabkan anafilaksis, reaksi alergi akut. Gluten bagi penderita celiac disease. 4. Makanan yang memabukkan atau melemahkan akal. 5. Makanan yang menyebabkan penyakit kronis, jika terus dikonsumsi. Makanan cepat saji yang tinggi lemak jenuh dan sodium jika dimakan terus-menerus. Makanan gorengan yang dimasak dengan minyak jelantah. Makanan yang memicu diabetes, jantung, hipertensi, DLL, jika dikonsumsi berlebihan. Menjual orang yang merdeka. Allah berfirman, ada 3 golongan manusia yang aku menjadi lawan, musuh, mereka pada hari kiamat. Orang yang bersumpah atas namaku lalu berkhianat. Orang yang menjual orang yang merdeka sebagai budak, lalu memakan hasil penjualannya. Orang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu telah mendapatkan hasil kerja darinya, tetapi tidak memberinya upah. Hadis riwayat Bukhari. Makan riba, memberi makan riba, mengadministrasikan riba, memberikan kesaksian riba, bekerja dalam lingkup riba, menolong kelancaran riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, yang memberikannya, kedua saksinya dan penulisnya.
Hadis riwayat Abu Daud. Rekayasa riba di saat orang-orang mengharamkannya. Rekayasa riba. Contoh. A. Seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran tangguh, misalnya 100 juta, lalu si pembeli langsung menjual kembali kepada penjual pertama secara tunai, misalnya 80 juta, padahal niat sebenarnya adalah meminjam uang 80 juta dan mengembalikannya 100 juta riba. B. Pinjaman bersyarat transaksi. Seseorang meminjamkan uang dengan syarat harus membeli barang dari dia, misalnya, saya kasih kamu pinjam 10 juta, tapi kamu harus beli motor saya, ini termasuk ribakar, karena pinjaman membawa manfaat bagi pemberi pinjaman. C. Rekayasa akad murabaah palsu. Bank tidak benar-benar membeli barang, tapi langsung menyerahkan uang kepada nasabah lalu mengklaim itu sebagai murabaah, padahal itu hakikatnya pinjaman dengan bunga. D. Pembelian secara berulang dengan harga yang ditentukan kemudian. E. Pihak peminjam memberikan hadiah atau bonus setelah uang dipinjamkan. Mencegah perkawinan hewan pejantan. Pemilik hewan pejantan menahan pejantan untuk berhubungan dengan betina milik orang lain karena tidak dibayar atau tidak ada imbalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang penjualan air mani pejantan. Hadis riwayat Bukhari. Memakan harta orang lain melalui jual beli yang rusak, tidak sah, dan berbagai bentuk penghasilan yang diharamkan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya tidaklah tumbuh daging dari harta yang haram, kecuali neraka lebih berhak atasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Contoh hasil haram dari pegawai atau pejabat yang diberi hadiah karena jabatannya, gratifikasi. Pelayan toko menaikkan harga tanpa sepengetahuan pemilik toko, lalu mengambil selisihnya untuk dirinya sendiri. Pemungut pajak atau pungutan liar. Makan harta anak yatim secara zalim. Saksi palsu. Peminjam barang lalu mengingkari atau tidak mengembalikannya. Orang yang menjual barang cacat tapi menutup-nutupinya. Harga gambar makhluk bernyawa. Dalam beberapa konteks, ini dipahami sebagai larangan terhadap seni yang menyerupai ciptaan Allah secara berlebihan atau untuk disembah. Upah wanita yang meratap dengan suara keras atas kematian, tidak sabar terhadap takdir. Maklar yang mengambil untung tanpa seizin penjual. Orang yang menginformasikan kepada pembeli harga yang lebih tinggi untuk keuntungan tersembunyi. Upah atas penyembuhan dengan bantuan ayat Al-Quran adalah halal, berbeda dengan upah atas mengajarkan Al-Quran sebagai ilmu dan ibadah, adalah haram. Dan lain-lain. Menimbun bahan makanan. Tidaklah seseorang melakukan penimbunan barang kecuali ia adalah orang yang berdosa. Hadis riwayat Muslim. Penimbunan yang diharamkan adalah menahan barang yang dibeli dari jenis makanan pokok, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga lebih tinggi daripada harga beli ketika masa krisis. Memisahkan antara induk dengan anaknya yang belum siap karena jual beli dan semisalnya, bukan karena memerdekaan dan wakaf. Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkannya dari orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Allah melaknat orang yang memisahkan antara ibu dan anaknya,
atau antara saudara dan saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menjual anggur segar dan anggur kering kepada pembeli yang diketahui bakal memproses anggur jadi minuman yang memabukkan. Menjual amrod, budak laki-laki yang cantik, kepada pembeli yang diketahui homo. Menjual budak perempuan kepada pembeli yang akan membawanya sebagai pekerja seks. Menjual kayu dan lainnya kepada produsen alat lahan hiburan. Menjual senjata kepada kafir musuh untuk membunuh kita, menjual hom kepada peminum, dan semisal hashis, ganja, untuk orang-orang yang diketahui menggunakannya. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Quran Surat Al-Ma'idah 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat 10 orang yang terkait dengan hamr, minuman keras pemerasnya, yang diperas, peminumnya, pembawanya, yang dibawakan kepadanya, yang menyajikannya, yang menjualnya, yang memakan harganya, yang membelinya, dan yang dibelikan untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan di antara manusia ada orang yang membeli, mengikuti, perkataan yang kosong, lah al-hadits, untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya bahan olokan. Mereka itu akan mendapat azab yang menghinakan. Quran Surat Luqman 6. Di dalam lonceng terdapat seruling setan. Hadis riwayat Abu Daud. Akan terjadi di akhir zaman, tanah menelan, ambles, adanya lemparan batu dari langit, meteor azab, dan perubahan bentuk seseorang menjadi jelek atau buruk secara fisik, ketika alat musik dan penyanyi wanita muncul dan minuman keras menjadi halal oleh penguasa. Hadis riwayat Tabrani. Jual beli najsi, combe, berpura-pura menawar tinggi bukan untuk membeli tetapi agar orang lain terpancing membelinya. Menjual kepada pembeli yang sedang bertransaksi dengan penjual lain, membeli dari penjual yang sedang bertransaksi dengan pembeli lain. Jangan kalian menyongsong rombongan dagang di luar kota untuk membeli dagangan mereka sebelum sampai ke pasar, dan janganlah sebagian dari kalian menjual atas jualan orang lain, dan jangan melakukan najasi, dan jangan orang kota menjualkan untuk orang desa, dan jangan kalian mengikat payudara kambing, agar susunya tampak banyak. Barang siapa membelinya, maka ia punya 2 pilihan setelah memerahnya. Jika suka, ia menahannya, dan jika tidak suka, ia boleh mengembalikannya dengan memberikan 1 sa' kurma. Hadis riwayat Bukhari. Najas, combe, adalah berpura-pura menawar barang dengan harga tinggi padahal tidak berniat membeli, hanya untuk menaikkan harga dan menipu pembeli lain. Biasanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara kerjasama. 1 orang pura-pura menawar untuk membantu kawannya yang menjual. Motifnya, jika saya bantu dia sekarang, nanti dia bantu saya juga. Janganlah engkau menjual sesuatu yang belum ada padamu, yang belum engkau miliki. Hadis riwayat Abu Daud. Kecurangan dalam jual beli dan selainnya, seperti tasriyah yaitu menahan perahan susu. Anak hewan dicegah menyusu induknya dari hewan yang sedang menyusui, agar tampak seolah-olah susunya banyak, mencampur air susu dengan air. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian, sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kalian. Quran Surat An-Nis 29. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang laki-laki yang menjual makanan. Beliau bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu menjual ini?" Maka ia pun menjelaskan, lalu diwahyukan kepada Nabi agar memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan itu. Ketika beliau memasukkan tangannya, ternyata bagian dalamnya basah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa curang, maka ia bukan termasuk golongan kami." Hadis riwayat Abu Daud. Melariskan barang dagangan dengan sumpah palsu. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Orang yang isbal, menjulurkan pakaiannya ke bawah melebihi 2 mata kaki. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. 4 golongan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Pedagang yang suka bersumpah. Orang miskin yang berlagak hebat, sombong. Orang yang sudah tua renta berzina. Pemimpin yang menyimpang. Hadis riwayat Nasai. Sumpah itu bisa melariskan barang, akan tetapi menghapus keberkahan. Hadis riwayat Bukhari. Hindarilah terlalu banyak bersumpah dalam jual beli, karena ia menghabiskan rezeki, lalu menghapus berkahnya. Hadis riwayat Muslim. Rencana jahat dan tipu daya, akal-akalan, pengelabuan, kelicikan, skam. Dan tipu daya, perbuatan jahat, itu tidak akan mengenai kecuali pada para pelakunya. Quran Surat Fathir 43. Sasaran belum tentu kena, pelakunya pasti kena. Kedua pihak dalam jual beli memiliki hak pilihan selama mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan menjelaskan kondisi barang, maka jual beli mereka diberkahi. Namun jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka berkah jual beli itu hilang. Hadis riwayat Bukhari. Mereka, munafik, berusaha menipu Allah, padahal Allah pasti menipu mereka. Quran Surat An-Nis 142. Mengurangi semisal pada takaran, timbangan, atau ukuran panjang. Neraka wail bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan, yaitu mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta penuh, sempurna. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Selanjutnya dosa 204. Pinjaman yang mendatangkan manfaat keuntungan bagi pemberi pinjaman.